Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan kepada kita untuk mengikuti pelajaran yang berkenaan tentang hukum. Alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan pembelajaran dari penggolongan hukum yang terdiri dari 9 ya, yang kita sudah tahu isinya sampai yang terakhir berdasarkan luas berlakunya. Kemudian kita akan masuk kepada materi yang baru. Ini berkenaan tentang tata hukum nasional. Oke, kita akan membahas yang pertama adalah lahirnya tata hukum di Indonesia ya. Kemudian tata urutan peraturan perundangan-undangan nasional ya. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana undang-undang itu lahir, dan kedua adalah bagaimana tata urutan perundang-undangan nasional ya, sampai tertinggi sampai yang lebih ke bawah ya. Oke, baik Bapak sekalian. Oke, lahirnya tata hukum Indonesia tidak lepas dari dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu semenjak dalam pembukaan Undang-Undang 1945 telah lahir bagaimana hukum-hukum Indonesia itu diatur supaya Indonesia ini bisa diselenggarakan dengan baik. Dalam pembukaan undang-undang itu kemudian setelah ini dalam pembukaan Undang-Undang 1945 maka lahirnya Undang-Undang 1945. Kemudian dalam naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ya, ini bagaimana setelah Indonesia merdeka, Indonesia bagaimana semuanya diatur melalui peraturan perundang-undangan, bukan asal membuat hukum ini sendiri ya. Karena kita dalam prakteknya pada penjajahan dulu, Indonesia telah bagaimana menganut suatu hukum-hukum yang berasal dari kolonial ya, sehingga akhirnya kita membuat aturan-aturan sendiri yang belajar untuk membentuk sebuah negara, yang dimana negara kita ini diatur setiap pelaksanaan dan kegiatannya oleh pemerintah. Dan setiap kegiatan yang ada harus berdasarkan hukum atau peraturan-peraturan yang telah dibuat. Oke, ini kita akan masuk dalam tata peraturan perundang-undangan nasional ya, dari yang tertinggi sampai yang ke bawah ya. Walaupun di sini mungkin kita tahu bisa dilihat di layar ya, dari mana yang paling tinggi peraturan perundang-undangan. Yang jelas kita lihat dari urutannya. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini jadi adalah undang-undang yang dijadikan sebagai pokok utama di mana suatu peraturan perundang-undangan harus berpatokan dan disesuaikan dengan Undang-Undang 1945 ini. Kita tahu ya, Undang-Undang 1945 ini merupakan hasil perjuangan pergerakan yang telah dilakukan oleh para pejuang-pejuang kemerdekaan kita, di mana di sini juga pernah diamandemen Undang-Undang 1945 sebanyak 4 kali yang kita pernah pelajari waktu kita kelas 10. Yang pertama adalah pada tahun 1999, kemudian pada tahun 2000, kemudian masuk kepada tahun 2001, dan yang terakhir masuk pada tahun 2002. Itu adalah amandemen sebanyak 4 kali ya, yang dilakukan selama 4 tahun berturut-turut. Kemudian ini menjadi suatu patokan sampai sekarang, undang-undang yang sekarang digunakan sampai yang sekarang ini, dan tidak boleh ada yang bertentangan dengan peraturan tersebut. Kemudian di bawahnya adalah ketetapan MPR ya. Ketetapan MPR atau keputusan yang dibuat oleh MPR dalam baik dengan sidang rapat ataupun dalam satu berkenaan tentang pemerintahan atau tentang peraturan perundang-undangan berkenaan dengan masyarakat banyak. Kemudian ketetapan MPR ini juga tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Kalau misalkan ada suatu ketetapan MPR yang tidak sesuai, maka harus dievaluasi kembali dan dikaji kembali sampai memang ketetapan MPR ini yang sudah sesuai dengan Undang-Undang 1945 tanpa membuat ini ya di luar daripada Undang-Undang 1945. Kemudian adalah adanya namanya undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang ya. Ini ada undang-undang yang dibuat secara umum, undang-undang
di bawah Ketua MPR ada namanya undang-undang atau peraturan pemerintah ya yang dibuat oleh DPR bersama pemerintah ya, pemerintah. Nah, ini dibuat adalah untuk ini ya, penyelenggaraan tentang hukum tertentu ya dalam sebuah negara, ya ini sifatnya nasional, undang-undang peraturan pemerintah. Kemudian adanya peraturan pemerintah adalah peraturan yang dibuat seperti dengan pemerintah pengganti undang-undang. Yang tadi yang adalah pembahasan tentang undang-undang, kemudian peraturan pemerintah pengganti undang-undang ya. Kalau misalkan ada undang-undang pengganti berkenaan tentang itu. Kemudian lanjut kepada peraturan pemerintah ataupun peraturan pemerintah ini adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Contohnya dalam suatu dulu ada undang-undang tentang terorisme. Ini karena undang-undang yang kita tidak duga dan tidak tahu bagaimana pelaksanaannya, kemudian pemerintah membuat suatu peraturan berkenaan tentang terorisme. Ini sebuah peraturan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian ada juga peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan juga ada namanya peraturan presiden. Peraturan presiden ini adalah peraturan yang berkenaan tentang penyelenggaraan pemerintah juga, di mana peraturan presiden dalam penyelenggaraan aparatur sipil negara atau yang lain berdasarkan peraturan presiden, maka peraturan itu harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang dibuat oleh presiden. Nah, ini contohnya adalah memudahkan dalam pemerintahan. Seperti di sini juga di bawahnya ada peraturan menteri ya. Peraturan menteri itu masih masuk di bawahnya peraturan presiden ya masih. Nah, kemudian selain peraturan presiden juga ada namanya peraturan daerah provinsi ya, peraturan daerah yang dibuat oleh gubernur DPRD bersama gubernur ya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkenaan tentang daerah ya, daerah masing-masing. Bagaimana peraturan yang dibuat itu adalah untuk memudahkan daerah dalam mencapai urusan-urusan yang bisa memudahkan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya di daerah. Nah, di sini juga adalah bagaimana gubernur membuat bisa juga di sini disebut dengan peraturan gubernur. Ada peraturan gubernur dan juga ada peraturan daerah ya dibuat oleh di provinsi. Di mana peraturan gubernur ini adalah untuk memudahkan gubernur dalam melaksanakan kegiatan ataupun program-program yang ada di daerahnya. Sama peraturan provinsi daerah ya di provinsi, peraturan daerah ya ini bagaimana pelaksanaan kegiatan baik program-program itu diatur dalam undang-undang yang ada di daerah, yang tentunya adalah untuk memudahkan daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan ataupun kesejahteraan bagi rakyat di daerahnya. Kemudian ada namanya di bawah itu, di bawah provinsi, ada juga namanya peraturan daerah baik dari kabupaten maupun kota. Itu pemerintahan kabupaten atau kota sama ya, cuman beda dan kota dan pemerintahan kabupaten. Di sini juga ada namanya peraturan, di mana peraturan dalam memudahkan daerahnya atau di dalam ruang lingkup kabupaten ataupun kota itu ada namanya bupati ataupun wali kota membuat peraturan bersama DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Dan di sini juga ada peraturan daerah seperti daerah khusus di kabupaten saja juga ada, dan juga di pemerintahan kota ada juga. Ini berkenaan tentang penyelenggaraan pemerintahan di daerah kabupaten dan kota. Selain itu, bupati juga ada peraturan bupati dan juga ada peraturan wali kota yang dibuat oleh pemerintahan ya, pemerintahan kota itu sendiri. Itu tentunya adalah untuk memudahkan dan membangun kelancaran kesejahteraan bagi masyarakat daerah itu sendiri. Kemudian kita akan masuk ke sistem peradilan nasional. Kita akan bahas yang pertama adalah sistem peradilan nasional. Oke, kita akan bahas adalah macam-macam lembaga peradilan. Kita akan tahu nanti macam-macam peradilan yang ada di Indonesia, macam-macam lembaga peradilan. Kemudian alat kelengkapan lembaga peradilan. Yang ketiga adalah tingkatan peradilan nasional dan hakikat sistem peradilan nasional. Jadi macam-macam lembaga peradilan, bukan satu ya, banyak tentang perkenaan tentang lembaga-lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Contohnya pengadilan negeri, pengadilan agama,
peradilan militer, itu semua diatur oleh undang-undang yang ini berkenaan, seperti pengadilan tata hukum negara, banyak hukum perdata, peradilan ini berkenaan dengan ini ya. Juga banyak peradilan-peradilan ini tentunya adalah untuk, dengan banyaknya peradilan-peradilan ini bukan untuk seperti peradilan agama juga. Tentunya dalam peradilan ini sendiri, ini adalah untuk membantu pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya, bukan semuanya dialihkan kepada yang lebih tinggi ya. Tapi di sini bagaimana peradilan-peradilan itu dibuat adalah untuk menyelesaikan suatu perkara tertentu yang berkenaan tentang, contohnya peradilan agama yang berkenaan tentang amal, perkawinan, dan hal lain sebagai perceraian yang berkenaan tentang agama. Jadi ini semuanya diatur dalam Undang-Undang 1945, tentunya adalah untuk bagaimana untuk menyelaraskan atau bagaimana memberikan suatu kemudahan kepada masyarakat dan pemerintah dalam menyelesaikan perkara yang berkenaan tentang keagamaan, religi ya. Dan juga berlaku juga untuk pengadilan-pengadilan lainnya ya, yang berkenaan tentang misalkan hukum pidana, hukum apa yang banyak ya, yang berkenaan tentang hukum perdata, yang tentunya dibuat adalah untuk menyelesaikan perkara itu sendiri. Jadi pemerintah dengan adanya pengadilan-pengadilan seperti ini adalah untuk bagaimana mengatur tentang kehidupan bangsa Indonesia yang sesuai dengan spesialisasi sendiri. Maksudnya dengan adanya terkhusus dengan adanya pengadilan yang berkenaan tentang hukum-hukum tertentu adalah untuk memudahkan pemerintah dalam menyelenggarakan peradilan dalam pemerintahan di Indonesia ya. Tentunya adalah untuk membangun keselarasan dan jauh daripada ini pertikaian. Ini adalah untuk membangun kebersamaan dan tingkat kesejahteraan, perdamaian, dan keamanan dalam suatu masyarakat. Kali kita masuk ke hakikat isu-isu peradilan nasional. Ada beberapa alat lengkap lembaga peradilan, tadi sudah tingkat peradilan nasional, hakikat sistem peradilan nasional. Oke, kita akan masuk yang pertama, hakikat yang pertama, hakikat sistem peradilan nasional yang terdiri dari 4 tadi ya. Oke, kita masuk kepada hakikat sistem peradilan nasional. Definisi peradilan nasional adalah peradilan nasional merupakan rangkaian dari keseluruhan proses perkara pengadilan yang terdapat dalam suatu negara. Peradilan nasional ini adalah suatu peradilan ataupun rangkaian dari seluruh kegiatan peradilan ini. Kita tahu ya, kalau peradilan nasional adalah merupakan peradilan yang dibuat dalam suatu negara. Dalam nasional, sifat nasional adalah suatu peradilan yang dibuat dalam menyelesaikan perkara dari dalam suatu negara. Peradilan nasional ya, itu menyeluruh tentang kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan pengadilan yang tingkatnya nasional ya. Peradilan nasional ini merupakan suatu rangkaian dari keseluruhan proses perkara pengadilan yang terdapat dalam sebuah negara. Yang ini mengatur tentang peradilan, yaitu menyangkut semua dalam sebuah negara itu, tidak dalam suatu daerah tertentu, melainkan secara nasional ya, keseluruhan dalam sebuah negara itu. Kemudian dasar-dasar hukum lembaga peradilan di Indonesia yang tentunya kita sudah pernah bahas pada minggu-minggu sebelumnya di pertemuan dahulu ya. Ini dimana yang menjadi dasar hukum kita adalah Pancasila ya. Pancasila yang pertama yang kita tahu adalah Pancasila merupakan segala sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Kita sudah pernah belajar ya, adalah ini dijadikan segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Itu yang pertama adalah Pancasila. Kemudian Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita juga tahu juga tidak boleh bertentangan dengan, karena Pancasila juga berada dalam Undang-Undang 1945, dan juga termasuk adalah undang-undang yang berkaitan, adalah undang yang berkenaan tentang peradilan secara nasional ya, di mana hukum-hukum undang-undang tertentu yang dibuat adalah untuk menyelesaikan suatu perkara-perkara nasional ya, di mana undang-undang itu saling yang berkaitan tentang hukum-hukum nasional. Oke, baik, kita macam-macam.
Oke, kita sampai hakikat sistem peradilan nasional dulu. Nanti kita lanjutkan di minggu berikutnya tentang macam-macam lembaga peradilan di Indonesia.